يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita di dalam kitab Fadlul Islam. Dan kita masih berada pada bab tafsirul Islam, bab pembahasan tentang penafsiran Islam. Dan telah kita baca keterangan dari Syekh satu ayat dan satu hadis, dan sekarang kita akan masuk pembahasan pada hadis yang berikutnya berkaitan dengan penafsiran Islam itu sendiri. Kata Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata beliau, dan di dalamnya pula in dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu artinya terangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Rasulullah SAW bersabda, al-muslim, seorang muslim itu adalah man salimal muslimuna, siapa saja yang kaum muslimin selamat min lisanihi, dari gangguan lisannya, wayadihi, dan tangannya. Di sini disebutkan oleh pengarang rahimahullah, kata beliau di dalam as-sahih, tapi menurut yang memberikan keterangan catatan kaki di dalam pembahasan ini, kata beliau ini tidak ada di dalam as-sahih. Hanya saja hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dengan sanad yang kuat. Iya, dengan sanad yang kuat. Adapun di dalam as-sahih, dari Sahih Muslim, itu dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Iya. Riwayat Bukhari Muslim. Dan juga dari Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Muslim. Artinya ayat di sini kalau Abu Hurairah sahabatnya, yang riwayatkan adalah Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i. Adapun yang Bukhari Muslim itu datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, dan riwayat Imam Muslim sendiri itu dari sahabat Jabir bin Abdullah. Yang jelasnya hadis ini adalah hadis yang sahih. Sekarang kita lihat di sini Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan hadis ini di dalam pembahasan penafsiran Islam. Penafsiran Islam. Islam itu bagaimana? Orang yang berislam itu bagaimana? Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis ini, al-muslimu, seorang muslim itu adalah man salimal muslimun, siapa saja yang kaum muslim itu selamat dari gangguan lisannya dan tangannya.
Ini pembahasan lebih jauh lagi dari Islam. Kalau pada pertemuan sebelumnya itu beliau menjelaskan tentang hadis yang terkait dengan rukun-rukun Islam. Iya. Yang pondasi dasar dari Islam. Yang mau tidak mau harus ada pada seorang yang mengaku muslim dari 5 dasar itu, dari 5 rukun itu. Ini amalan-amalan yang menyempurnakan keislaman. Amalan-amalan yang menyempurnakan keislaman. Kita bacakan terlebih dahulu keterangan dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, laisal islamu maqsuran ala hadhil arkan, bal hadhil arkanu hiyal asasat. Kata beliau, Islam itu bukanlah hanya terbatas pada rukun-rukun Islam ini. Iya. Bukan hanya terbatas pada rukun-rukun Islam itu, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji di Baitullah bagi orang yang mampu. Itu Islam bukan hanya terbatas pada apa? Pada rukun-rukun Islam itu saja. Bal hadhil arkanu hiyal al-asasatu. Bahkan rukun-rukun ini adalah merupakan dasar utamanya, fondasinya dia. Fondasi tonggak berdirinya Islam. Artinya dengan tanpa 5 dasar itu, maka keislaman itu tidak akan tegak. Dia tonggaknya. Dia tonggaknya. Kemudian kata beliau, fal islamu huwa kullu ta'at allati amarallahu biha aw amara biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah setiap amalan ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan dengannya atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan dengannya. Itulah Islam. Iya. Jadi Islam itu seluruh amalan ketaatan. Ketaatan yang berasal dari perintah Allah, perintah Rasulnya. Kalau itu datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah SAW, maka itu masuk di dalam Islam. Iya. Wa hadhil awamiru minha ma huwa wajibun wa minha ma huwa mustahabun. Dan perintah-perintah, iya, tadi kan amalan ketaatan itu, iya, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah SAW perintahkan itu masuk dalam kategori Islam semuanya. Sekarang berkaitan dengan perintah-perintah. Perintah-perintah ini ada di antaranya yang hukumnya wajib dan ada di antaranya yang hukumnya sunnah. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Fakulluha minal Islam, semuanya masuk di dalam amalan Islam. Yang wajib ataupun yang sunnah dari perkara-perkara agama itu. Wa minha may yazulul islamu bitarkihi, dan ada di antara perintah-perintah itu bisa menghilangkan keislaman apabila ditinggalkan. Seperti apa? Salat. Rukun-rukunnya itu tadi. Itu bisa menghilangkan keislaman apabila ditinggalkan. Wa minha ma la yazulul islam bitarkihi, dan ada di antara perintah itu tadi ketika ditinggalkan tidak menghilangkan keislaman seseorang. Iya. Misalnya salat rawatib, iya, tidak menghilangkan keislaman seorang kalau dia tinggalkan. Iya. Salat witir,
tidak menghilangkan keislamannya kalau dia tidak lakukan. Wa innama yangkus, hanya saja keislamannya kurang, tidak sempurna. Iya, tidak sempurna karena meninggalkan amalan-amalan ini disyariatkan di dalam Islam. Kemudian kata beliau, minha ma yukammilul islama al-kamal al-wajibah. Ada di antara perintah-perintah, amalan-amalan dalam Islam itu perkara yang menyempurnakan keislaman dengan kesempurnaan yang wajib. Iya, dengan sempurnanya yang wajib. Perkara-perkara yang wajib itu menyempurnakan keislaman yang wajib, yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Ketika dia lakukan itu, maka ini menyempurnakan keislamannya yang wajib. Wa minha ma yukammilul islam al-kamal al-mustahabba. Dan ada di antara juga perkara-perkara yang menyempurnakan keislamannya dengan kesempurnaan yang sunnah. Hal-hal yang sunnah yang dia lakukan, maka ini menyempurnakan keislamannya sunnah. Perkara-perkara sunnah di dalam kehidupannya dia jalankan. Maka ketika dia menjalankan hal-hal yang hukumnya sunnah itu tadi, dia pun menyempurnakan keislamannya yang sunnah. Fal wajibatu minat ta'ati tukammilul islam al kamal al wajib. Maka perkara-perkara yang wajib dari ketaatan, dia menyempurnakan keislaman dengan kesempurnaan yang wajib. Itu perkara-perkara yang wajib. Apa saja yang hukumnya wajib? Salatnya, puasanya, zakatnya, atau hal-hal yang diwajibkan yang lainnya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya dari perkara yang diperintahkan dalam syariatul Islam yang hukumnya wajib, maka itu menyempurnakan keislaman yang wajib. Wal mustahabbat tukamilul islam al kamal al mustahab. Perkara-perkara yang sunnah, yang hukumnya sunnah, apabila dilakukan itu menyempurnakan keislaman, kesempurnaan yang sunnah. Kalau dia lakukan itu yang wajib dan yang sunnah, sempurna dia, maka dia telah menyempurnakan keislamannya. Dia telah menyempurnakan keislamannya, baik itu keislaman, kesempurnaan yang wajib maupun yang sunnah. Namun perkara kesempurnaan di dalam Islam itu adalah perkara yang sangat berat. Kekurangan itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang betul-betul berupaya melakukan hal yang wajib, meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang sunnah, kemudian meninggalkan perkara yang makruh, kemudian selanjutnya dia melakukan sebagian perkara yang mubah. Ini segolongan sangat kecil, sedikit dari umat ini. Karena mereka itu adalah apa? Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dia sempurna lakukan kewajibannya dan dia lakukan sunnahnya. Dia tinggalkan hal yang diharamkan dan dia tinggalkan perkara makruh. Kemudian dia melakukan sebagian hal yang mubah. Inilah orang yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan itu sekelompok kecil dari orang-orang belakangan, sangat sedikit. Kebanyakannya juga zalim terhadap dirinya. Zalim terhadap dirinya apa? Banyak melakukan kesalahan, perbuatan dosa. Hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Ada yang pertengahan, muktasib. Dia lakukan kewajibannya, dan dia tinggalkan yang diharamkan. Dia lakukan sebagian yang sunnah dan dia lakukan sebagian yang makruh. Demikian pula yang mubah. Ini muktasid dia. Hal yang wajib dia lakukan. Kemudian
hal yang haram dia tinggalkan. Yang sunnah dia lakukan sebagiannya. Yang makruh juga sebagian dia terjerumus dalamnya. Kemudian hal yang mubah ya dia lakukan. Ini muqtasid namanya. Ini yang akan dihisab dengan hisab yang ringan. Jadi coba perhatikan diri kita, di mana kita berkaitan dengan keislaman kita ini. Iya. Kalau kita mampu melakukan hal yang diwajibkan oleh Allah, iya, kita berupaya dalam melakukan kewajiban itu. Kemudian kita tinggalkan seluruh perkara yang diharamkan. Iya. Kita sebagian yang sunnah kita lakukan. Iya, karena perkara sunnah sangat banyak. Iya. Oleh karena itu kemungkinan kita tidak semuanya bisa mengambil perkara sunnah itu semua. Demikian pula kadang kita terjerumus pada perkara yang makruh. Makruh kenapa? Makruh itu iya, dia apabila dia lakukan tidak apa-apa, tapi kalau dia tinggalkan berpahala. Itu makruh. Sebagian orang yang muqtasid itu sebagian yang makruh dia lakukan. Iya. Sebagiannya dia tinggalkan. Ini sudah luar biasa kalau seseorang bisa masuk di sini, muqtasid ini. Tapi kebanyakan itu orang zalim li nafsi, menzalimi dirinya. Banyak melakukan pelanggaran. Tapi masih di atas Islam. Iya. Masih di atas Islam. Bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Hanya perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar banyak yang dia lakukan. Ini zalim li nafsi namanya. Ini akan dihisab dengan hisab yang berat. Tapi pada akhirnya Allah SWT akan ampuni mereka. Iya, wallahu ta'ala bisawab. Jadi perhatikan dalam amalan-amalan Islam. Iya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Perkara yang wajib apabila ditinggalkan boleh jadi itu menghilangkan keislaman. Iya, menghilangkan keislaman. Tapi apabila ditinggalkan sebagian lainnya juga tidak menghilangkan keislamannya. Iya. Hanya dia terjerumus pada perbuatan dosa besar. Perkara-perkara yang sunnah dalam Islam, iya, itu menyempurnakan keislaman yang sunnah bagi seseorang. Dan hendaknya setiap dari kita untuk berupaya, iya, berupaya menunaikan seluruh perkara syariat kita. Kita bermaksud, iya, bermujahadah, semangat di dalam melakukan kewajiban, melakukan hal yang sunnah, meninggalkan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara makruh. Kita berupaya. Namun tetap ada kekurangan, maka harus senantiasa istighfar, taubat kepada Allah SWT. Siang dan malamnya istighfar, bertaubat kepada Allah. Semoga hal-hal yang kurang itu bisa tertutupi dan Allah SWT menggantikan dengan kebaikan. Kemudian kata Syekh, walihadza qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan tangannya dan gangguan lisannya. Iya, selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini faktor penyempurna keislaman. Iya, faktor penyempurna keislaman yang wajib. Wajib untuk kita menahan lisan kita dari saudara kita. Wajib untuk menahan tangan kita dari saudara kita. Itu hukumnya wajib. Iya, hukumnya wajib. Jadi dia ini akan apa? Memposisikan pada kalau kita meninggalkan gangguan dari tangan dan lisan kita kepada saudara kita, maka itu menyempurnakan keislaman yang wajib. Hukumnya wajib. Tidak boleh seorang mengganggu muslim yang lainnya, baik itu melalui tangannya maupun lisannya. Tapi bukan berarti keluar dari agama. Kalau dia melakukannya, hanya dia terjerumus dalam perbuatan dosa besar. Kemudian kata saya, falladhi yakuffu adahu anin nas fahuwa muslimun kamilul Islam.
Maka orang yang menahan gangguannya dari manusia, dia tahan gangguannya dari manusia, artinya dia tidak mengganggu manusia yang lainnya. Fahuwa muslimun kamilul Islam, maka dia adalah muslim sempurna keislamannya. Iya, sempurna keislamannya. Kalau dia tidak mengganggu saudara muslim yang lainnya, baik itu melalui lisan maupun tangannya, sempurna keislamannya. Berarti kalau apa? Kalau dia mengganggu saudaranya muslim, baik itu melalui lisannya maupun tangannya, kurang keislamannya. Iya, kurang keislamannya. Ammal ladzi yu'dhin nasa bilisanihi au biyadihi la naqulu innahu kafir walakinnahu muslimun naqisus al-Islam. Kata beliau, adapun orang yang mengganggu manusia dengan lisannya atau tangannya, maka kita tidak mengatakan dia bukan muslim. Iya, kita tidak mengatakan dia bukan muslim. Artinya kita tidak mengatakan bahwasanya dia kafir. Akan tapi dia adalah seorang muslim tapi kurang keislamannya. Kurang keislamannya. Berarti apa di sini? Ini menyempurnakan keislaman yang wajib ya, karena hukumnya haram mengganggu saudaranya yang lain dengan tangannya ataupun lisannya. Kalau haram berarti wajib dia tinggalkan. Sekarang kalau dia lakukan berarti kurang keislamannya. Bukan keluar dari Islam, tapi kurang keislamannya. Tidak sempurna keislamannya yang wajib. Sekarang di sini juga saya ingin bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang hadis yang kita bahas ini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, salimal muslimina min lisanihi fala yasubbuhum wala yal'anuhum wala yaktabuhum wala yanammu bainahum wala yas'a bainahum bi'ainau'in min anwa'i syarr wal fasad fahuwa qad kafa lisanahu. Kata beliau, iya, hadis Nabi SAW, iya, seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kata beliau, iya, selamat kaum muslimin dari gangguan lisannya, maksudnya, iya, selamat kaum muslim dan gangguan lisannya, maksudnya adalah dia tidak mencerca mereka, dia tidak melaknat mereka, dia tidak menceritakan kejelekan, menggibai mereka, dia tidak mengadu domba mereka, dan dia tidak melakukan upaya di tengah-tengah manusia dengan jenis apapun juga dari bentuk kejahatan dan kerusakan. Maka orang seperti ini telah menahan lisannya dari mengganggu kaum muslimin. Jadi apa? Orang yang menahan lisannya dari apa? Dari mencerca, iya, mencela, melaknat, menggibai atau menceritakan kejelekan saudaranya, kemudian tidak melakukan adu domba di tengah-tengah kaum muslimin, serta dia tidak melakukan upaya apapun juga dalam bentuk kejahatan dan kerusakan kepada kaum muslimin. Berarti jaga lisan, tahan lisan kita, iya, jangan ganggu kaum muslimin melalui lisan kita. Tapi perhatikan, itu belum menjelaskan ini perkara yang sangat berat ini berkaitan dengan lisan. Kata beliau rahimahullah, kaffal lisana min asaddi ma yakunu alal insan. Menahan lisan adalah termasuk perkara yang sangat berat bagi seseorang. Menahan lisan perkara yang sangat berat, bagi seseorang.
Wa huwa minal umuri allati tas'ubu 'alal mar'i. Dan dia itu adalah perkara-perkara yang sangat sulit bagi seseorang. Sangat sulit untuk menahan lisan. Rubbama yastahilu itlaqahu lisanahu. Kadang dia mudah saja mengitlakkan, mempergunakan lisannya di dalam mengganggu manusia. Karena memang lisan ini tidak ada tulangnya ini. Lisan ini memang lisan asalnya dicipta untuk apa? Memang lisan itu dicipta untuk berbicara. Tapi tatkala si pemilik lisan ini tidak mengontrol apa yang mau diucapkan oleh lisan, maka ini akan membahayakan pemilik lisan. Akan membahayakan pemilik lisan. Tatkala dia tidak mampu mengontrol, mengendalikan di lisannya. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal, afala ukhbiruka bimalakin dzalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisani nafsihi wa qala kuffa 'alaika hadza. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Kata Nabi, maukah saya beritakan kepadamu tentang yang menguasai kebaikan ini semuanya? Nabi menjelaskan kebaikan-kebaikan di atas. Tentang keislaman, tentang amalan-amalan, sholat, puasa, dan seterusnya. Kemudian setelah itu Nabi menjelaskan, maukah saya beritakan kepadamu tentang yang menguasai semua ini? Maka kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, bala, iya wahai Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun memegang lidahnya sendiri. Nabi memegang lidahnya sendiri. Kemudian Nabi bersabda kepada sahabat Mu'adz, kuffa 'alaika hadza. Tahan lisanmu ini. Tahan lisanmu ini. Kemudian Mu'adz berkata, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadzuna bil kalam. Wahai Rasulullah, apakah kita ini mau disiksa oleh karena sebab ucapan? Kan lisan kan memang dicipta untuk berucap. Sekarang Mu'adz mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa karena sebab ucapan? Qala sakilatka ummuka. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, wahai Mu'adz, ibumu kehilanganmu. Ini satu ungkapan. Wa hal yakubun nas finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Betapa banyak manusia yang diseret di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka ke dalam api neraka, itu disebabkan karena hasil daripada lisan-lisan mereka. Wal'iyadzubillah. Ini Nabi sudah gambarkan bahwasanya kebanyakan manusia itu diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka sebab lisan mereka. Oleh karena itu ini perkara yang sangat berat, jamaah. Lisan ini perkara yang sangat berat bagi kita. Harus kita mampu mengendalikannya. Tidak dengan semaunya lisan itu berbicara, dengan tanpa memandang apakah itu menyakiti hati saudara kita, apakah itu berkaitan dengan mencela, mencerca, melaknat, mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Dia pergi ke sana, si A itu misalnya antara si A dan si B lagi, sebenarnya mereka ini akur, bagus hubungannya si A dan si B, karena mungkin hasadnya ini orang si C, dia datang kepada si A.
si A itu seperti ini, si B itu seperti ini. Dia ceritakan begini kami ini. Kemudian dia selanjutnya dia datang lagi kepada si B. Iya. Si B bahwasanya si A itu seperti ini. Dia menyatakan bahwasanya ini menjelekkan, bahwasanya dua ini saling menjelekkan. Dia sebutkan kejelekanmu dan lain sebagainya kepada si A tadi. Kemudian kepada si B juga dia nyatakan bahwa si A itu menjelekkan kamu dan lain sebagainya. Adu domba sudah. Akhirnya terjadi permusuhan. Dosa besar, kabair, namimah. Hanya sekedar menceritakan ketemu teman. Iya, ketemu teman misalnya, kita tidak sadar kita sudah mengguncing saudara kita. Ini benar, bukan hal yang salah terjadi pada saudara kita. Kemudian kita ceritakan kejelekan saudara kita itu kepada orang lain. Kita beberkan, kita buka aib saudara kita kepada orang lain. Maka itulah namanya ghibah. Itulah namanya ghibah. Apalagi kalau kita menceritakan kejelekan seseorang yang tidak ada pada seseorang. Itu fitnah, dusta. Dosanya lebih besar daripada membunuh. Ini berbahaya. Lisan. Iya, ini amalan lisan. Tapi kalau dia mampu pergunakan lisannya dengan baik, maka ini dia akan membawa kepada kemuliaan dan kebahagiaan. Dengan apa? Zikir. Tinggalkan ghibah. Tinggalkan mencela. Tinggalkan mencerca, melaknat. Zikirlah engkau kepada Allah. Membacalah Al-Quran. Memberilah nasihat kepada manusia. Maka lisan seperti ini akan membawa pemiliknya kepada kebahagiaan yang hakiki. Kemudian perhatikan, salah satu manfaat dan keistimewaan majelis ilmu, ini disebut oleh Syekh Abdul Razak ini, hafizahullah ta'ala. Salah satu manfaat dari bermajelis ilmu adalah apa? Yaitu menjadikan seseorang itu menahan lisannya dari perkara dosa. Ya sekarang antum kan bermajelis ilmu, lisannya tertahan semuanya. Iya, lisannya tertahan semuanya. Sesama mendengar diam, dan bicara ini dan sebagainya. Itu hikmah adanya majelis ilmu. Supaya apa? Apa yang dilakukan oleh lisan itu, yang pada dasarnya memang dia dicipta untuk berbicara, kata beliau, tidak boleh tidak, dia dicipta untuk berbicara. Maka ketika bermajelis ilmu, maka hilang semua. Menahan lisannya dari ucapan-ucapan kotor, menyakiti saudaranya dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, kalau tidak bermajelis ilmu bersama saudara kita, maka hati-hati, karena akan muncul semua itu cerita. Akan muncul cerita-cerita ini tentang saudaranya, tentang itu dan lain sebagainya. Waliyadzubillah, muncul semuanya ketika bermajelis, bukan majelis ilmu, tapi majelis dudu-dudu. Ini muncul ini. Ketika bersendiri, coba sibukkan dengan zikir kepada Allah, zikir dengan lisan kita. Nabi sudah memberikan gambaran bahwasanya betapa banyak manusia diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka dengan sebab hasil lisan mereka. Hasil lisan mereka. Demikian para wanita. Kenapa para wanita itu kebanyakan penghuni api neraka? Dan memang itu pasti sudah, tidak akan mungkin kita mau mendustakan hadis Nabi SAW. Kenapa para wanita itu kebanyakannya penghuni api neraka? Karena banyak melaknat, berarti lisannya. Banyak melaknat, banyak mengingkari kebaikan suaminya. Sedikit-sedikit dia cerca suaminya, dia jelekan suaminya melalui lisan. Ini harus hati-hati, harus kita menjaga lisan kita. Ukuran secara umum manusia terjerumus dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka karena lisan mereka, terlebih-lebih lagi para wanita.
yang memang sudah digambarkan oleh Nabi, kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Iya. Kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Maka wahai para wanita, jadilah kalian orang-orang yang sedikit dari kalangan wanita itu, yakni diselamatkan oleh Allah SWT dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga lisan, ia menghargai suaminya, ia senantiasa memuji kebaikan suami, bukan senantiasa mengungkit-ungkit kejelekan suami. Tidak ada yang tidak punya kejelekan, lelaki maupun wanita, suami maupun istri, pasti semuanya punya kejelekan. Tapi hendaknya kejelekan itu saling memberikan maaf antara satu dengan yang lainnya, memberikan maaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya baik. Kemudian selanjutnya kata beliau, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan lebih lanjut tentang hadis itu tadi. Kata beliau, "Fal lisanu min asyaddil jawari hatran 'alal insan." Maka lisan ini adalah merupakan anggota badan yang paling berbahaya bagi seorang. Lisan. Dia adalah anggota badan yang paling berbahaya bagi seseorang. Walihada idza asbahal insanu fa innal jawariha al yadain wal rijlain wal ainain kullul jawari tukaffirul lisan. Oleh karena itu kata beliau, ketika seseorang itu sudah masuk waktu pagi, maka anggota-anggota badan yang lainnya itu mengingkari, menutupi lisan itu, menutupi kesalahan lisan, kedua mata, kedua kaki, kedua tangan, dan seluruh anggota badan yang lainnya. Itu menutupi kesalahan lisan itu tadi. Kemudian seluruh anggota badan ini mengatakan, ittaqillaha fina. Ini hadis sahih sebutkan oleh Nabi. Bertakwalah engkau kepada Allah berkaitan dengan kami. Fa innama nahnu bika. Sesungguhnya kami ini, keberadaan kami itu tergantung engkau. Tergantung engkau. Kalau engkau itu istiqamah di atas kebaikan wahai lisan, maka kami akan ikut istiqamah. Ini tergantung engkau, kata amalan anggota-anggota badan yang lainnya. Ini nanti insya Allah kita akan bahas secara khusus dalam kitab Asyur Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah dalam keistiqomahan. Ini akan datang ini pembahasannya berkaitan dengan lisan, hati, lisan. Yang paling pokok adalah hati. Kemudian selanjutnya lisan. Ini dua perkara ini faktor menentukan seluruh anggota badan yang lainnya. Tangannya, kemudian matanya, kemudian telinganya, kemudian kakinya, dan anggota-anggota badan yang lainnya. Dua ini yang paling berperanan penting, yaitu lisan dengan hati. Lisan itu mengungkap apa yang ada dalam hati. Lisan itu mengungkap apa yang ada di dalam hati seorang. Kita lanjutkan. Kemudian kata beliau apa? Kata beliau, kadzalika aidon al-farj. Li'anna al-farja fihi syahwatun nikah. Wal lisan fihi syahwatul kalam. Wa qalla man salima min hataini syahwatain. Kata beliau, demikian pula kemaluan. Ini beliau gabungkannya antara lisan, ini perkara kita lihat di atas tadi. Kata beliau apa? Lisan itu adalah merupakan perkara yang sangat berbahaya bagi anggota badan yang lainnya. Kemudian demikian pula kemaluan, kata beliau. Demikian pula kemaluan. Karena sesungguhnya kemaluan itu, kata beliau, punya syahwat, keinginan nikah. Itu kemaluan memang, punya keinginan nikah. Demikian pula lisan punya syahwat al-kalam, syahwat untuk berbicara, keinginan untuk berbicara. Ini dua ini, lisan dan kemaluan. Semuanya punya syahwat. Semua punya syahwat. Oleh karena itu di dalam hadis yang sahih
Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, man hafidha baina lihiyaihi wa baina rijlaihi dakhalal jannah. Siapa yang mampu menjaga apa yang ada di antara dua jengkotnya, yakni kumis dan jengkotnya, apa itu? Lidahnya. Iya. Wa baina rijlaihi, dan dia mampu menjaga apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu apa? Kemaluannya. Dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Karena ini perkara sangat berbahaya untuk seseorang ini. Punya syahwat masalahnya. Syahwat itu dorongan, keinginan yang dia ingin wujudkan. Iya. Dia harus wujudkan. Punya dorongan. Iya. Dia dorong pemiliknya, lakukan. Keinginan besar untuk mewujudkan itu. Yaitu berkaitan dengan ucapan untuk lisan dan berkaitan dengan nikah untuk kemaluan. Yaitu nikah maksudnya melakukan perbuatan zina. Kalau nikah yang syar'i, itulah yang dituntut di dalam Islam. Iya. Dan Nabi alaihissalam solusinya untuk meredam apa syahwat dari kemaluan itu apa? Nikah dengan jalan yang halal, dapat pahala di sisi Allah SWT, dapat kebaikan. Iya, dengan itu untuk meredamnya. Kalau tidak mampu, berpuasa. Ya, saya kira cukup dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Masih dalam syarah hadis dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ini penting sekali, nasihat yang sangat agung. Iya, dari Rasulullah SAW sesuai dengan penjelasan para ulama kita. Wallahu taala bisawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.